Pak, ada yang tanya lagi nih, bagaimana tanggapan Bapak terkait polisi yang sedang aktif pakai seragam TikTokan di jam kerja? Ya, begini ya, mungkin ada pertanyaan, polisi yang sedang aktif melakukan TikTok itu di jam kerja gitu ya. Jadi sebetulnya tugas polisi itu kan dihitung jam kerja ya, di seluruh dunia hampir sama. Jadi satu hari yang operasional satu hari itu 10 jam. Jadi satu minggu itu dia hanya tugas 40 jam ya. Yang staff juga sama tuh, yang bagian staff di kantor itu hanya masuk 8 jam, tapi dia kerja juga sama, kali 5 hari jadi 40 jam. Jadi 1 tahun polisi itu kerja kurang lebih berapa ya, 52 kali ya 2080 jam ya, 2080 jam. Kalau dia main TikTokan 1 jam kan soalnya sudah merugikan negara yang membiayai dia, ya kan korupsi waktu, ya kan. Nah ini harusnya disadarkan bahwa Anda bekerja ada jam istirahatnya nanti di situ. Biasanya kan kerja itu ada jam istirahat jam 1 jam lah, mungkin jam 12 sampai jam 1 misalnya, itu udah cukup. Jadi kerjanya harus serius sebetulnya, gitu loh. Seperti bertugas di pinggir jalan main HP sebenarnya tidak bagus gitu loh. Ya, maksudnya untuk keselamatan dia sendiri. Jadi misalnya dia lupa nyebrang atau ketabrak sepeda motor, tabrak mobil, atau masuk sungai gitu kan, itu karena lagi main-main seperti itu. Jadi ya ini mungkin harus diingatkan kembali ya. Saya ingat waktu tahun 1979 saya dinas pertama kali ya, Kapolda Metro waktu itu Jenderal Anton Sujarwo, mantan Brimob. Tapi disiplinnya beliau karena mantan anggota Brimob itu luar biasa ya. Jadi kalau kita petugas patroli dulu pakai mobil PW ya, itu berdiri di perempatan. Itu kalau berdiri juga melakukan tugas berdiri ya kan, standing officer. Tapi yang standby di mobil itu tidak boleh baca koran. Dulu kan belum ada HP itu, masih koran. Jadi baca koran nggak boleh. Kemudian kalau misalnya dia mau istirahat mau makan, dia bawa bekal di mobil. Itu cari tempat yang tersembunyi, mobilnya diparkir, dia makan tempat tertutup. Jadi benar-benar saya merasakan disiplinnya polisi luar biasa itu zaman Pak Anton Sujarwo yang akhirnya beliau jadi Kapolri ya. Itu luar biasa ya. Jadi kebijakan beliau dengan Rekonbu itu yang bagi saya beliau seorang perwira Brimob, tapi pemikirannya tentang polisi luar biasa ya. Ya mudah-mudahan ke depan, karena sekarang zaman IT ya, ya tidak dilarang menggunakan HP, karena sekarang zaman IT ya, ya tidak dilarang menggunakan HP, tapi ya ada aturannya. Misalnya HT saja dulu, handy talkie, belum ada HP, itu pakai handsfree ya, pakai nempel di telinga. Jadi supaya nggak ganggu kegiatan tangan polisi. Kan polisi yang dilihat kan lalu lintas kan tangannya, gerakan tangan ya kan. Karena banyak dilihat oleh Pak Anton waktu itu kalau gerakan tangan sambil megang HT gitu loh, kan nggak bagus. Jadi HT ditaruh tapi pakai handsfree. Nah dia masih bisa ngatur lalu lintas. Jadi ya memang harus diatur sedemikian rupa sehingga kesannya polisi memang harus tetap profesional, tetap siaga gitu. Jadi tidak boleh lengah ya kan. Kalau misalnya ada hal-hal yang membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain, polisi sudah tahu di situ.